Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Tidak terasa waktu begitu cepat kita sudah masuk di bulan terakhir di tahun 2025. Itu artinya bahwa penyertaan, kebaikan dan perlindungan Tuhan itu sempurna dan sudah dirasakan oleh kita semua. Mari saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita naikkan setiap ucapan syukur kita dan kita menaikkan juga doa syafaat kita. Sungguh Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Dari awal tahun sampai hari ini Tuhan, kami turut merasakan kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, sampai hari ini ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan juga kami bersyukur atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, di mana hari-hari ini Tuhan, bangsa kami sedang mengalami goncangan. Kami percaya Tuhan, lewat goncangan-goncangan yang ada, bangsa kami akan semakin dipulihkan. Bangsa kami akan diberkati. Bahkan bangsa kami akan menjadi bangsa yang maju. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau terus bukakan pintu-pintu penginjilan di bangsa ini. Kami berdoa, biarlah satu hari nanti Tuhan, setiap lidah boleh mengaku, setiap lutut boleh bertelut bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat atas bumi ini. Kami memberkati Tuhan Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran serta seluruh kami dan Menteri Merah Putih Tuhan yang ada. Tuhan Engkau yang terus memberikan hikmat, tuntunan dan urapan. Setiap kebijakan, setiap apapun yang mereka putuskan Tuhan, boleh mendatangkan kebaikan, kesejahteraan dan keadilan atas bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah bangsa ini boleh terus dibawa maju, dibawa naik Tuhan, menjadi bangsa yang maju, bangsa yang makmur. Terima kasih Tuhan. Juga kami bersyukur atas gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 Pak Dr. Rianto. Kami berdoa Tuhan, Engkau terus menuntun hamba-hambamu, Engkau urapi. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan visi misimu yang jelas atas hamba-hambamu untuk menuntun gereja ini kepada penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Engkau memberkati kesehatan hamba-hambamu. Kami percaya Tuhan bahwa perlindunganmu yang sempurna atas seluruh keluarga besar hamba-hambamu. Juga kami membawa generasi Yeremia di CK7 di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan, Engkau telah mencurahkan roh-Mu atas generasi ini sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami berdoa Tuhan, generasi ini akan bangkit dan akan terus melaksanakan amanat agung dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi kepada dosa dan tidak tunduk kepada dunia. Dimanapun mereka berada, kami percaya tanda-tanda heran dan kemuliaan Tuhan menyertai mereka. Kami percaya Tuhan, secara khusus berdoa untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau membawa mereka Tuhan menjadi future leader yang membawa dampak. Mereka akan menduduki di posisi-posisi yang strategis yang di bangsa ini, dan kelak mereka akan membawa transformasi bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur dan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak-Ibu Saudara, kita percaya bahwa hari ini kita akan menerima sesuatu yang baru dari Tuhan, amin. Kita akan menerima mujizat dari Tuhan Yesus, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Yang percaya boleh sorakan haleluya. Yes. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kau ajaib Tuhan. Yesus
setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Kau sungguh indah Tuhan. Sampai bumi berlalu dan habislah hariku. Yesusku ajaib bagiku. Kau sungguh ajaib Tuhan Yesus. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama nyatakan. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sekali lagi untuk Tuhan, katakan yang terbaik. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Kami kagum akan kebesaran-Mu ya Yesus. Engkau Allah kami yang hebat, Tuhan kami yang ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hati sama-sama kita nyatakan. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah, sampai bumi berlalu. Yesusku Sambil bertepuk tangan untuk Tuhan. tak berubah. Yes. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Engkau tidak pernah berubah. Berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, Katakan ada mujizat. ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sorak-sorai yang panjang untuk Tuhan kita. Yang percaya mujizat terjadi dalam setiap kehidupanmu, berikan tepuk tanganmu. Sorak-sorai bagi Rajaku. Tepuk tangan semua. Sebab kami percaya mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Katakan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Hey. Yesus, aku percaya. Apa? Kau pulihkan. Sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Sekali lagi ya. Come on. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku
aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Nyatakan. Haleluya, terpujilah Tuhan. 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 Terpujilah Tuhan. Yang percaya, say Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau berikan, sembuhkan, mujizat dalam hidupku. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, say Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Mari lambaikan tanganmu saudara, bersama-sama katakan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, bersama. Terpujilah Tuhan. Say. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kawan musik memuji Tuhan. Go! Biar setiap sorak-sorai pujian kami, karena kami tahu mujizat masih ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kamu katakan haleluya, Terpujilah Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya. terpujilah Tuhan. Saudara, saya percaya hari ini kita mengalami mujizat yang percaya boleh katakan amin. Lihat kanan kirimu, katakan mujizat pasti terjadi. Come on, katakan mujizat pasti terjadi. Saudara, orang yang mengalami mujizat pasti nggak ragu-ragu semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Sekarang kita tes ya saudara ya. Yang sisi sini boleh katakan haleluya, katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Good. Yang sini katakan terpujilah Tuhan, katakan. Kurang semangat, katakan apa? Tes ya. 3, 4. Mana? Apa? Terpujilah Tuhan. Oke, sekali lagi ya. Saya percaya bisa lebih semangat. Yang siap katakan yes. Yang siap katakan yes. Siapa yang tepuk tangannya? 1, 2, 3, say. Mana suaranya? Mana? Semua. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, say. Mana suara? Mari bersama-sama. 1, 2, 3, say. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sama-sama katakan. Terpujilah Tuhan. Yeah. Masih semangat memuji Tuhan, amin Bapak Ibu Saudara. Yang semangat sorakan yeah. Boleh lihat kiri kanan, katakan sukacita Allah ada padamu. Haleluya. Segala puji syukur sama-sama katakan kok. Segala puji syukur. Haleluya. Segala puji syukur. Come on, say. Segala
bersorak ya Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. dan kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Sambil lambaikan tangan kok. Haleluya. Sorak haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Hey hey. Haleluya. Haleluya. Yang bersuka cita sorakan haleluya. Sekarang jemaat sendiri nyatakan dari awal. Segala puji syukur Hanya bagi Sebab Kau dan kami mau bersorak. Sambil lambaikan tangan sama-sama katakan. Bersama-sama. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari lebih semangat lagi katakan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang bersuka cita, mari sama-sama menari bersama dengan Unified Dancer dan para singer. Lagu ini ada gerakan ya Bapak Ibu Saudara, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah bisa semua. Haleluya. Bersama-sama kita menari buat Tuhan. Come on. Soraklah Saya yakin semuanya bisa. Come on. Masih jemaat sendiri, katakan. Sorak haleluya. Hey hey. Bersama-sama nyatakan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kami mau bersorak. Haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sekali lagi. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Dan sorakan haleluya. Sungguh Kau layak terima setiap pujian dan pengagungan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Boleh sekali kita tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Dan kita akan menyaksikan news untuk 1 minggu ke depan. Multimedia dipersilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Will you walk by faith, not by sight? Tetap melangkah, walaupun berat, melangkah lagi. Karena peperangan bicara tentang berjaga-jaga. Bukan jadi santai, bukan biasakan, bukan lost begitu saja. Untuk dapat mengikuti ibadah tersebut, silahkan booking tiket secara online melalui apps GBI PRJ Grup CK7. Berikut adalah cara booking tiketnya. Buka GBI PRJ CK7 app di handphone Anda dan masukkan nomor handphone Anda. Lalu masukkan kode OTP yang telah dikirimkan melalui nomor WhatsApp Anda. Klik lanjutkan. Pilih event dan e-ticket. Klik register. Pilih jadwal ibadah yang Anda inginkan dan klik simpan. Jika Anda ingin menambahkan jiwa baru untuk ikut dalam ibadah, klik tambah. Masukkan nama dan nomor handphone dan pilih jadwal ibadah. Klik Submit Registration. Klik My Ticket untuk melihat tiket Anda dan scan QR event yang sudah disediakan panitia. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu Mandarin Service, Another night, same stars, same grass. Same cozy spot, I like it. Wooly, don't you ever wonder if our life could be more than just this? More than this? Impossible. No, I mean something exciting, something special. The only special things I see tonight is the rock shaped like a potato. Huh? You just don't get it. I can feel it. Something is in the air. What's Lucifer doing? Where are they going? I think they're going to see him. He? Oh, yeah. The one that we've been waiting for. The Savior, the King, the baby who will change everything. For real? I want to see him too. Come on, let's go and see the Messiah. Oh, that way. Experience the wonder of Christmas with J.G. Casey. Join us for God's Angels on December 14 at 11 a.m. and 2 p.m. at the Emerald Room. See you there! Terkadang Tuhan memiliki rencana yang lain dalam proses hidup ini. Namun selalu percayalah kepadanya, walaupun kita tidak mengerti.
Seperti orang Majus yang diingatkan untuk tidak kembali ke Herodes setelah bertemu dengan Yesus, dan mereka tetap taat dan mengambil jalan lain untuk kembali ke asal mereka. Hikmat Tuhanlah yang menuntun hidup kita untuk menemukan jalan lain, agar kita selalu selaras dengan kehendak-Nya yang penuh dengan sukacita berlimpah. Mari kita bersama-sama merayakan sukacita tuntunan Tuhan Yesus dalam hidup kita di Christmas Celebration with WOI PRJ pada hari Kamis 11 Desember 2025 pukul 10 pagi. Dengan pujian dan penyembahan serta sharing firman Tuhan oleh Frankie Kuncoro. Dengan tema, Jalan Lain yang Penuh Sukacita. Bertempat di Ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center, lantai 9, MGK Kemayoran, Jakarta Pusat. Sesuai arahan dari Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, diberitahukan bahwa akan diadakan doa puasa di akhir tahun 2025 dan persiapan memasuki tahun 2026. Dalam doa puasa bersama pada tanggal 8 sampai dengan 13 Desember 2025, 6 hari, dengan pokok doa sebagai berikut. Indonesia, persiapan memasuki tahun 2026, Gereja Tuhan semakin terhubung erat dengan Tuhan Yesus. Perekonomian global, metode Tuhan Yesus untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi, dan lebih banyak masuk dalam menara doa. Doa puasa tersebut wajib diikuti oleh seluruh pengerja dan aktivis, serta jemaat dihimbau. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di akhir dari tahun 2025. Seperti pendoa tadi berkata. Dan saya yakin dan percaya bahwa setiap kita sama-sama melalui dari bulan pertama sampai dengan bulan yang ke-11. 11 bulan kita lalui. Mungkin kita melaluinya dengan air mata. Mungkin kita melaluinya dengan rasa takut. Atau dalam banyak pergumulan. Tapi Bapak Ibu Saudara, melalui semua kejadian itu, saya dan saya juga yakin Bapak Ibu Saudara bisa melihat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Karena kita ada hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan menyanyikan satu buah lagu. Dan pada saat kita menyanyikan lagu ini, mari kita ingat setiap kebaikan Tuhan. Kita ingat setiap penyertaan Tuhan. Karena dengan demikian pasti kita bisa mengucap syukur dan menaikkan setiap pujian dari hati kita. Amin Bapak Ibu Saudara, yang mau berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kau jadikan kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata
matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Setiap kebaikan-Mu ya Tuhan lebih dalam dari lautan. Dan untuk setiap berkat-Mu dalam hidup kami yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari nyatakan kepada Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini? Kau jadikan biji mata-Mu ya Tuhan, jadi biji yang paling berharga Tuhan Yesus. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mari lebih lagi nyatakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mari kita naikkan setiap pujian, ucapan syukur buat setiap penyertaan-Mu Tuhan, buat setiap anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tak dapat kami balas kebaikan-Mu selain puji dan sembah Kau ya Tuhan Yesus. Mari katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini? Kau jadikan berharga. Terima kasih ya Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Lebih lagi kita nyatakan, siapakah aku ini
Boleh sambil angkat kedua tangan kita dan kita nyatakan kepada Tuhan Yesus. Siapakah aku ini? Engkau berkati setiap kami ya Tuhan. Engkau jadikan kami berharga. Yes Lord. Engkau menyertai setiap kami. Mari lebih lagi nyatakan. Siapakah aku? Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu ya Tuhan? Selain setiap pujian dan setiap sembah ya Tuhan Yesus. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah kami ada sampai hari ini, itu semua karena-Mu Yesus. Kalau kami masih bernafas sampai hari ini, semua karena-Mu. Kalau kami masih bertahan,
Engkau sungguh baik ya Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Ya ralalaba ya syakaralalaba lalaba lalaba. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya mujizat. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami percaya dengan iman kami ya Yesus. Yes, mujizat masih ada. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Kami nyatakan dengan iman kami Tuhan, kami pasti disembuhkan, kami pasti dipulihkan ya Yesus. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Berjemaat Tuhan lebih lagi nyatakan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh kami percaya kepadamu Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh kami percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Mari sambilkan kedua tanganmu nyatakan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Kami sungguh percaya ya Yesus. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa mujizat masih tetap berlaku sampai saat ini. Kalau hari ini kami ada di tanggal 7 Desember 2025,
Nah, kalau kami melihat ke belakang ada banyak mujizat yang luar biasa. Kadang-kadang kami nggak menyadari dalam hal-hal kecil, tapi di sana pun Tuhan bekerja untuk kami. Karena itu kami bersyukur sore hari ini kami boleh ada di bait-Mu yang kudus, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami siap dengan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Segala kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun juga coba mengintervensi kami. Ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersatu menolak, melumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, katakan sama-sama amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Pemusik tetap di tempat ya. Kita minta kunci C dong. Ya, saya baca Alkitab dulu ya. Saudara-saudara, mari saya akan membaca bagi saudara Matius pasal 2 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. 2 ayat saja saya bacakan untuk saudara. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara tahu saya akan khotbah tentang kelahiran daripada Yesus Kristus, tapi ada prinsip rohani yang luar biasa. Oh, Holy Night ya. Holy night, the star are brightly shining. It is the night of our dear Savior born. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary soul rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices. Oh Lord divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary soul rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. On your knees, oh hear the angel voices.
Saudara dengar keseleo kan di terakhirnya. Teriak-teriak terus, si khotbah terus saudara. Terima kasih teman-teman. Saya mau nyanyi lagi tapi takut persembahannya dikurangi saudara. Karena diundang untuk khotbah. Salam, salam, salam. Hari ini tema saya adalah persembahan yang terbaik. Persembahan yang terbaik. Sekali lagi apa? Persembahan yang terbaik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, persembahan yang terbaik. Yang pertama saya mau bicara tentang waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik diberikan oleh para majus. Para majus ini berjalan bukan 1-2 hari, bukan mingguan, bukan bulanan mereka jalan. Saudara, jarak dari tempat mereka ke Bethlehem itu ada lebih dari 500 mil. Kalau 1 mil itu 1,6 sekian kilometer, maka sekitar 800 kilometer lebih mereka mesti jalan kaki. Dan dulu orang kalau jalan hanya siang hari, malam mereka nggak jalan. Saudara-saudara, karena sangat berbahaya. Mereka berkemah, besoknya mereka jalan lagi. Saudara, saya percaya di tengah perjalanan pasti mereka bilang, kapan kita akan ketemu raja ini yang baru lahir. Tetapi kemudian mereka sepakat lagi, walaupun kita capek, walaupun butuh waktu yang lama, walaupun ada tantangan, walaupun ada rintangan, walaupun ada ancaman, kita harus tetap pergi. Sebab yang lahir ini lebih mulia, lebih agung, lebih hebat dari kita. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita ke gereja, kenapa Anda tahu, kalau Anda tanya kenapa saya khotbah selalu bersemangat, saya nggak pernah saudara-saudara yang terkasih khotbah dengan suara yang saudara-saudara. Mari kita bersama-sama membuka beberapa bagian dalam Alkitab. Itu bukan tipe saya saudara yang terkasih. Nggak apa-apa, orang khotbah lain nggak apa-apa. Karena apa saudara, saya sangat meyakini bahwa di gereja bukan pengkhotbah yang harus disanjung. Di gereja bukan pemusik yang harus disanjung. Bukan penyanyi yang harus disanjung. Penerima tamu yang mesti disanjung. Soundman yang mesti disanjung. Kameramen yang mesti disanjung. Bukan jemaat yang disanjung. Tapi yang disanjung cuma satu, Yesus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau sudah bicara tentang keunggulan Yesus, kalau sudah bicara tentang pribadi Yesus, saya pengen loncat ke bawah dan goncang bahu Anda supaya berkata, hei teman-teman, jangan sampai tidak bergairah dalam menyatakan akan nama Kristus, karena tidak ada nama lain di muka bumi ini yang bisa menyelamatkan, hanya Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, waktu yang terbaik kita mesti kasih kepada Tuhan. Sebab apa? Tuhan sudah kasih terlebih dahulu waktu yang paling baik. Kapan Tuhan kasih? Bukan cuma hari ini. Kapan Tuhan kasih? Bukan cuma hari lalu. Tapi Tuhan kasih hari dari kekal sampai kekal. Dia memberikan waktu untuk manusia. Kalau saudara pikir ini saudara hari Minggu 1,5 jam tidak cukup saudara. Karena itu saya dorong Anda supaya setiap saat beri waktu yang terbaik untuk Tuhan. Anda dalam hidupmu kasih waktu yang banyak untuk Tuhan. Kerohanian seseorang tidak hebat hanya karena dia berkhotbah, hanya karena dia di atas stage. Tapi kerohanian seseorang akan menjadi hebat ketika dia investasikan waktu yang banyak untuk Tuhan. Saya mendorong Anda, kesibukan apapun yang Anda lakukan, jangan lupa ambil waktu yang banyak dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bukan saja nenek moyang kita, bukan saja tokoh-tokoh di dalam Alkitab, bukan saja kita, tapi keturunan anak-anak kita dan keturunan kita. Tuhan selalu jaga dan Dia kasih waktu tanpa batas. Kata Maha Hadir itu membuktikan bahwa Tuhan selalu menjaga Anda di mana saja Anda berada. Dia selalu jaga kita. Saya saat ini kalau kita naik pesawat memang agak ngeri-ngeri sedap saudara. Saya baru pulang dari Pontianak, Natal anak muda tanggal 30 November. Orang tanya kok Natalnya cepat sekali, 30 November sudah Natal. Ya karena mereka gak dapat jadwal saya di bulan Desember. Jadi mereka bilang, abangku maju saja ya 30 November. Siap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pulang pesawat berputar-putar di atas Cengkareng 45 menit. Awal November saya pergi ke Pangkalan Bun dengan teman-teman pelayanan. Pesawatnya saudara yang terkasih harusnya langsung dari Jakarta ke Pangkalan Bun yang kurang lebih 1 jam 10 menit. Tapi dibatalkan dan akhirnya kami ganti pesawat yang mampir ke Semarang. Saudara-saudara yang terkasih 15 menit sebelum mendarat. Kita sudah siap-siap karena 30 menit sudah dibilang tolong siapkan diri, lipatkan meja yang ada di depan Anda. Eratkan tali sabuk keselamatanmu.
kamu. Tapi begitu 15 menit kemudian suara berkata, karena bandara hanya terlihat 1.500 meter yang harusnya terlihat 2.500 meter, maka kita mendarat di Yogyakarta. Bapak Ibu semua kita teriak. Kita ada 7 orang, kita bilang tenang, Tuhan pasti tolong. Yes, sebab Tuhan tahu kita mau pergi. Hari itu tanggal 8 hari Sabtu kita mesti KKR di sebuah desa 2,5 jam dari Pangkalan Bun. Dan saya percaya saudara, kita bilang teman-teman pasti Tuhan tolong. Dan betul kita datang jam 4 kurang kita baru nyampe, 4:30 KKR dimulai. Enggak ada istirahat saudara yang terkasih. Tapi ada kehadiran Tuhan yang memberikan kami kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Tahun lalu saya pergi ke Luwuk. Luwuk itu pakai K, Luwuk itu berarti Sulawesi Tengah. Kalau Luwuk saja nggak pakai K itu berarti Sulawesi Selatan. Ya, jadi Anda dengar Luwuk, Anda tanya lu pakai K enggak? Kalau pakai K itu Sulawesi Tengah. Tapi kalau nggak pakai K itu Sulawesi Selatan. Demikianlah pelajaran geografi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi waktu kita mau mendarat tahun lalu itu mau mendarat di Hasanuddin Ujung Pandang. Saudara yang terkasih, pesawatnya berputar-putar. Lalu suara dari kokpit berkata karena ada suara masuk dari bandara dari menara yang berkata bahwa harus berputar-putar dulu 15 sampai 20 menit. Kalau enggak bisa kita akan mendarat di Balikpapan. Semua orang teriak tapi saya tunduk kepala dan saya nyanyi memuji Tuhan. Karena saya tahu Tuhan hadir di dalam pesawat itu. Saya bilang Tuhan engkau berkuasa atas pesawat ini, engkau berkuasa atas pilot, engkau berkuasa atas cuaca. Tuhan malam ini ada KKR Natal di Luwuk di sebuah perusahaan gas. Karena itu saya percaya Tuhan pasti tolong. Tidak sampai 15 menit saya dengar roda pesawat keluar. Dan pesawat mendarat dengan mulus lalu lanjutkan ke Luwuk. Dan bisa KKR di sana saudara. Allah memberikan waktunya kepada saudara dan saya. Masa kita gak mau kasih waktu? Karena itu saya dorong saudara. Kalau 11 bulan yang lalu kita berdoa ogah-ogahan. Mulai hari ini pulang di rumah. Kasih waktu lebih banyak kepada Tuhan. Bicara kepada Dia tentang apa saja yang Anda alami, Anda inginkan. Dia selalu siap mendengarkan kita. Dia kasih waktu untuk kita banyak. Kasih waktu juga dong kita untuk Dia. Orang Majusi itu luar biasa. Ini bukan pengangguran Pak, Bu. Keturunan raja-raja, mereka orang kaya. Bukan pengangguran yang dimanfaatkan oleh partai politik 5 tahun sekali. Suruh ikut kampanye dikasih nasi bungkus dan ongkos 50.000 selesai. Bukan. Mereka ini sibuk banget. Tapi karena mereka tahu mereka memang raja, mereka turunan orang kaya. Tapi ada seseorang raja yang lebih besar, lebih hebat, lebih agung, lebih mulia. Karena itu mereka kasih waktu banyak untuk orang ini. Saya percaya kalau Anda kasih waktu banyak untuk Tuhan, Anda dan saya akan menjadi orang-orang yang hebat yang dipakai oleh Tuhan. Saya percaya tidak ada orang yang bodoh. Saya adalah saksi hidup. Berkali-kali saya bilang saya SMA jurusan IPA bukan karena pintar, tapi karena musuhan sama guru IPS-nya. Sehingga ibu wakil kepala sekolah namanya Ibu Silitonga di SMA 45 samping Kelapa Gading memindahkan saya ke IPA. Jadilah saya murid IPA. Kalau ulangan fisika kimia saya dapat 6. Itu sudah hasil kerja keras. Artinya injak kaki teman saya kiri dan kanan keras-keras supaya dia bagi jawabannya. Bodoh kali aku itu kata orang Batak, saudara yang terkasih. Tapi kalau saya berdiri di sini karena saya tahu Tuhan bisa memakai saya orang yang biasa. Paulus berkata bahkan orang bodoh dari Allah bisa mempermalukan orang pintar dari dunia ini. Jadi pulang di rumah jangan pernah diri kita menganggap kita bodoh. Jangan pernah ibu-ibu kalau ada anak yang pintar, ibu-ibu bilang, nah kamu memang turunan mami. Turunan mami. Kakak mami itu dokter, adik mama sarjana hukum. Mama pengusaha sukses. Kamu memang turunan mami. Tapi lihat koko kamu itu. Wah itu turunan papi itu. Itu ulangan itu gak pernah. Kalau ada tes pasti ulang terus. Itu persis dengan kakaknya papimu itu. Persis. Sampai ketua yayasannya meninggal dia belum lulus juga. Saudara jangan ya. Semua anak-anak kita itu adalah keturunan ilahi yang Tuhan beri kepada kita. Jadi saya percaya Tuhan bela mereka, Tuhan jaga mereka. Saudara besarkan anak-anak kita dengan kebanggaan seperti itu. Dengan kasih sayang, dengan bilang sama mereka, kamu anak Tuhan Yesus. Yang orang lain barangkali bisa cuekin kamu di sekolah. Orang lain gak ajak ngomong, tapi Tuhan Yesus mendampingi hidupmu. Saudara yang terkasih. Karena itu saya selalu bilang anak-anak saya, masa depan kalian bukan terletak dalam fasilitas.
Tapi masa depan kalian terletak di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saya pernah bersaksi di sini dulu. Anak saya itu beberapa waktu yang lalu dia mau ujian. Tapi dia kena yang namanya panic attack. Saudara, panik yang berkelebihan saudara. Panik yang membuat dia akhirnya seperti nggak konsentrasi. Kita dampingi dia masuk rumah sakit. Saudara-saudara yang terkasih, karena 10 hari lagi dia mau ujian tesisnya saudara, S2 di Pelita Harapan. Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu kita doakan dia terus, kita dampingi dia terus. Bapak Ibu yang terkasih, saya tiap pagi antar dia, pergi kerja, pulang saya jemput dia. Seterusnya karena saya ambil waktu banyak untuk dia dan kami terus doakan dia. Tanggal 27 lalu, beberapa hari yang lalu atau 1 minggu lebih yang lalu saudara yang terkasih, dia di wisuda dan saya nangis di tempat karena dia dipanggil Irene Risti Salakparang dengan predikat cum laude, saudara yang terkasih. Dahsyat Allah kita. Saudara, kalau saya cerita begini Anda lihat sedih cuma sebentar. Setiap saat kalau saya lihat kesedihan saya sekarang apa? Mengucap syukur karena membanggakan Allah yang luar biasa. Merendah hidup anak-anak kita. Karena itu jangan pernah Anda kutuk anak-anakmu. Jangan pernah ngomong kasar kepada mereka. Apapun saudara, kita orang tua dikasih tugas untuk didik, jaga mereka saudara. Kasih waktu yang banyak untuk Tuhan. Amin. Saudara, kasih waktu yang banyak untuk Tuhan. Untuk mobile phone aja kasih waktu yang banyak. Untuk pacarmu kasih waktu, masa untuk Tuhan saudara. Handphone saya ini lumayan bagus saudara. Saya bisa matikan akses di rumah saya. Dari sini saya bisa matikan. Saya telepon orang rumah, tolong matikan AC-nya. Anda kagum banget sih muka Anda. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kasih waktu yang banyak untuk Tuhan. Saya percaya namanya teman-teman pemusik yang bagus-bagus main ini, pasti mereka kasih waktu banyak untuk Tuhan. Saya punya guru musik, guru vokal dari Kanada saudara. Umurnya sekitar 80 sekian tahun. Kalau dia lagi nyanyi kita di luar, kita pikir umurnya 40 tahun. Kontrol perutnya masih bagus, napasnya masih panjang. Dia bilang tiap hari dia 2-3 jam mainkan piano dan nyanyi. Karena itu selalu terjaga dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita kasih waktu banyak untuk Tuhan, kita pasti mengenal Tuhan lebih baik lagi. Bukan kata orang, bukan karena orang bersaksi, bukan karena sekedar orang berkhotbah, tapi kita masing-masing pribadi mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Dan saya berdoa kita menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang pemenang, orang-orang yang luar biasa dalam kehidupan. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, persembahan yang terbaik itu bukan saja waktu, tapi harta yang dipersembahkan. Perhatikan ada satu hal yang luar biasa, dikatakan ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Kehadiran Tuhan di dalam hidup kita salah satu tandanya adalah penuh dengan sukacita. Saudara masih ingat tentang Paulus yang ada di penjara Filipi, kitab Filipi yang dia tulis ada 4 pasal, dan kalau saudara baca dengan kecepatan normal saja tidak sampai 10 menit, 4 pasal itu sudah selesai. Tapi di dalam kitab Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus dari balik penjara, saudara bisa ketemu 15-16 kali kata sukacita. Lalu kita bertanya, kok bisa orang ada di dalam penjara bisa bersukacita, bisa menasihati kita untuk bersukacita? Kalau kita tanya sama Paulus, kenapa sukacitamu tetap ada walaupun engkau difitnah, engkau di penjara? Lalu dia akan menatap kita dan berkata, dengar baik-baik, sukacita yang kita dapat daripada Tuhan itu gak bisa dipenjarakan oleh apapun juga. Sukacita itu abadi, kekal selamanya. Karena itu saudara, Natal bukan sekedar baju baru. Natal saya selalu berkata Yesus datang sebagai juru selamat. Dia bukan juru masak. Itulah sebabnya makanan tidak lebih penting saudara yang terkasih. Dia datang sebagai juru selamat. Dia bukan juru rias. Itulah sebabnya dekorasi rumah, dekorasi gereja, dekorasi muka tidak lebih penting daripada dekorasi hati. Karena dia adalah juru selamat. Yakinkan diri Anda. Yakinkan orang-orang di sekitarmu bahwa Yesus adalah juru selamat, supaya mereka menemukan kedamaian, sukacita abadi sejati. Kenapa mukamu muram? Aduh, ada pengurangan karyawan, saya juga dipecat. Kenapa mukamu muram? Ada banyak alasan yang kita bisa ngomong.
Itu situasi dari luar saudara. Tapi sesungguhnya saudara harusnya anak-anak Tuhan damai, sukacitanya gak bisa tercurikan. Saya tahu ada masalah, betul. Ada persoalan, iya. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan di lembah kekelaman pun ada senyum dan sukacita terpancar dari anak-anak Tuhan. Karena itu saudara yang terkasih, jangan pernah sia-siakan hidup. Mereka bersuka cita, lalu dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Orang yang saudara yang terkasih memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Menyembah Tuhan itu bukan cuma di gereja, tapi menyembah Tuhan itu juga dalam keseharian, dalam perjalanan. Waktu Anda mau tidur, waktu Anda bekerja, Anda nyembah Tuhan. Gimana kita kerja bisa nyembah Tuhan? Ya, karena penyembahan Tuhan itu adalah hatimu yang tetap condong kepada Tuhan. Itu adalah penyembahanmu. Jadi bukan cuma di gereja, di tempat pekerjaan Anda bisa nyembah Tuhan. Kalau orang dunia selalu berkata kerja, kerja, kerja. Tapi anak-anak Tuhan harusnya berkata ini, menyembah, menyembah, dan menyembah. Saudara, bukan berarti Anda malas kerja loh. Oh, enggak boleh. Anak-anak Tuhan harus rajin kerja. Anak-anak Tuhan harus bekerja dengan sangat luar biasa. Zig Ziglar, salah seorang motivator terbaik, jauh sebelum John Maxwell dan lain sebagainya. Dia pernah ngomong begini, kalau Anda mengerjakan sesuatu lebih daripada yang dibayarkan kepada Anda, maka Anda bisa dibayar lebih daripada apa yang Anda kerjakan. Ini bicara tentang totalitas. Dan anak-anak Tuhan tidak boleh malas. Anak-anak Tuhan harus bekerja. Tetapi dalam pekerjaan pun kita bisa menyembah kepada Tuhan. Lalu dikatakan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sebuah persembahan yang luar biasa. Di sana ada pengagungan, di sana ada penghormatan. Saudara-saudara yang terkasih, tanda persembahan harta benda mereka kasih untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah kekurangan, saudara yang terkasih. Tetapi yang menjadi persoalan, kalau kita tidak mengembalikan ucapan syukur kita, apa yang kita punya kepada Tuhan, menjadi masalah karena lama-lama kita mentuhankan apa yang namanya uang dan kekayaan. Dan Tuhan gak mau. Apakah orang Kristen gak boleh kaya? Boleh banget. Alkitab sangat mengizinkan anak-anak Tuhan untuk menjadi kaya. 3 janji Tuhan kepada bangsa Israel. Yang pertama, dibebaskan dari dosa. Yang kedua, dibebaskan daripada penjajahan bangsa-bangsa asing. Dan yang ketiga, dibebaskan dari kemiskinan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mau anak-anak Tuhan juga hidup menikmati. Kalau saudara mau cari orang yang paling kaya, ada di Alkitab. Sebelum orang ini dan sesudah orang ini, nggak ada orang yang bisa kaya seperti dia. Siapa namanya? Salomo. Apa yang dia minta? Waktu Tuhan tanya, kamu minta apa? Dia berkata, berikan saya supaya saya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan Tuhan memberkati dia secara luar biasa. Jadi saya bersyukur kalau saya ketemu dengan anak-anak Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Saya suka disupport sama seorang produser dari sebuah band yang terkenal. Saya nggak usah nyebutin band itu, karena band itu nggak pernah ngajak saya untuk nyanyi, saudara yang terkasih. Lah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, lalu dia suka support. Lalu satu ketika dia bilang begini, Pak Henry minta maaf, saya belum bisa bantu Bapak untuk pelayanan ke desa-desa karena bisnis saya sedang bermasalah. Saya ketemu dia, saya bilang kita doa. Lalu saya bilang dia, bro, saya dekat dengan you bukan karena uangmu, tapi saya dekat dengan you karena you anak Tuhan, saya anak Tuhan. Nangis dia, Pak, kalau begitu doakan saya. Puji Tuhan sekarang bisnisnya sudah pulih lagi. Artinya lebih puji Tuhan lagi, berarti saya dibantu lagi. Saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu persahabatan kita bangun dengan apa? Bukan karena mau dapat sesuatu, tapi apa yang kita beri sesuatu kepada orang lain. Saudara, orang yang tidak biasa memberi, biasanya berat untuk memberi. Karena itu mari kita lihat salah satu contoh di dalam Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Lukas pasal 19. Saudara, kalau Anda judul di sana, Lukas pasal 19 itu judulnya apa, saudara-saudara yang terkasih? Lukas pasal 19. Kalau Anda perhatikan di sana judulnya adalah Zakheus. Dan saya agak kurang suka khotbah tentang ini. Sebab kalau saya khotbah saya suruh lihat Alkitab, baca. Zakheus berusaha untuk melihat orang, ya saudara-saudara yang terkasih, seperti apakah Yesus itu, tapi dia nggak bisa karena orang banyak dan badannya semua orang lihat ke saya pendek, Pak.
Jangan lihat saya dong, saya suruh lihat Alkitab. Jangan lihat saya. Makanya ayat itu, perikop ini saya nggak terlalu suka, tapi Anda tahu prinsip rohaninya luar biasa. Zaman itu saudara, pada sore hari biasanya para bangsawan suka jalan sore-sore menikmati keindahan sekaligus memamerkan pakaian jubah-jubah yang indah untuk menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang hebat. Sakeus salah satunya ketika dia jalan sore hari, tapi kagetlah dia ketika dia lihat ada rombongan yang begitu banyak orang, dan di dalam rombongan itu saudara yang terkasih adalah Yesus yang sedang mengajar. Wah Bapak Ibu, selama ini Sakeus orang yang terisolir dari lingkungan sosialnya, dari lingkungan spiritualnya. Orang Israel nggak mau bergaul dengan namanya Sakeus. Kenapa? Sakeus itu dia bekerja dalam pemerintahan Romawi di provinsi Yudea, di mana orang Israel ada. Dan saudara yang terkasih, dia adalah pemungut pajak. Dia biasa kalau nagih 1 juta harusnya dibayarkan. Pajak itu nggak dosa saudara yang terkasih, sesuatu yang harus dilakukan. Tapi Sakeus bukan cuma 1 juta, dia lebihkan. 1 juta mungkin 200, 1 juta 500. Itulah sebabnya orang-orang di sana sangat membenci yang namanya Sakeus. Sehingga Sakeus secara rohani, secara sosial, dia merasa kesepian. Dia merasa kesepian. Nggak ada orang yang dengar dia, nggak ada orang yang bergaul dengan dia. Dan ketika dia lihat Yesus lewat, saudara yang terkasih, dia tahu itu rombongan Yesus, dia kaget sekali. Karena Yesus diikuti oleh begitu banyak orang. Yesus nggak pernah pakai iklan di televisi di 8:30 sampai 8:30, di mana iklan termahal. Yesus nggak pakai baliho, nggak pakai leaflet, nggak disertai oleh artis ibu kota dalam pelayanan. Tapi kemana saja Yesus pergi, ada begitu banyak orang yang ikut dia. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan berbeda dengan tokoh-tokoh agama waktu itu mereka ajarkan. Yesus mengajarkan sesuatu dan dia membuktikan apa yang diajarkan. Tokoh-tokoh agama hanya menuntut orang lain lakukan, tapi mereka enggak lakukan. Itulah sebabnya nama Yesus di ranking pertama. Dia diikuti, dan Sakeus pengen lihat, tapi kan dia orang kaya. Gengsilah kalau dia datang. Karena itu diam-diam dia kemudian naik memanjat pohon ara. Pohon ara itu adalah pohon yang dahannya kuat, tidak terlalu tinggi dahannya itu. Karena itu kemudian Sakeus naik di atas dan dia melihat. Mengherankan sekali karena Yesus kemudian lihat ke atas. Jangan lupa ini banyak orang lagi kumpul jalan bersama dengan Yesus. Dan saya percaya Yesus juga pasti akan lihat ke bawah supaya jangan terantuk kakinya. Saudara, tetapi dia tahu ada seseorang di atas yang tidak sendirian, tapi kesepian luar biasa. Yang punya kekayaan tapi hatinya hampa. Dan Yesus lihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Geger semua orang. Semua orang berkata dia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat di ayat Alkitab di Lukas pasal 19 itu, saudara-saudara yang terkasih, ketika orang berkomentar itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di ayat yang ke-8, di ayat yang ke-8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Perhatikan latar belakangnya saudara yang terkasih. Sakeus biasanya mengambil, meminta dengan kadang memaksa. Jadi konsepnya dia adalah bagaimana supaya dia lebih kaya, dan lebih kaya. Bapak Ibu yang terkasih, tetapi ketika Yesus menumpang di rumahnya, saya percaya Yesus bicara banyak hal tentang hidup yang benar, hidup yang layak di hadapan Allah. Dan Sakeus kemudian hidupnya berubah. Dia tidak lagi mengambil, tetapi sekarang dia belajar untuk apa? Memberi. Dan memberi. Setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Tapi ada satu ayat juga yang sangat menarik saudara yang terkasih. Di Imamat pasal yang ke-6 ayat 1-5. Coba kita buka Imamat 6 ayat 1-5. Saya baca secara cepat saudara-saudara yang terkasih. Imamat pasal yang ke-6 saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Imamat pasal 6 ayat yang pertama, saudara-saudara yang terkasih, sampai dengan ayat yang ke-6 ya. Imamat bisa keluarkan enggak? Oh, enggak bisa ya. Imamat pasal yang Imamat pasal yang ke-6 ayat 1-5. Alkitab berkata begini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya atau barang yang diserahkan kepadanya atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan ia memungkirinya dan bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa, apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya atau barang yang telah diperasnya atau barang yang telah dipercayakan kepadanya atau barang hilang yang ditemuinya. Perhatikan ayat yang kelima, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta, haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah berapa persen? 1/5. Jadi kalau dia nipu seseorang 1 juta, maka dia harus kembalikan 1.200.000. Tapi perhatikan, kita balik lagi di Lukas pasal yang ke-19. Perhatikan saudara yang terkasih, Lukas pasal 19 itu di ayat yang ke-8 tadi. Sakeus bilang begini, saudara yang terkasih, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada seseorang yang kuperas akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Saudara, ini hanya orang yang punya kasih Kristus yang bisa buat begini. Dia nggak hitung-hitungan, saudara. Secara ekonomi dia rugi banyak, tapi dia tahu Tuhan yang sudah menolong dia, mengasihi dia, dan kasih Tuhan yang di dalam dirinya bekerja, dan dia mempraktekkan kasih itu. Saya pernah cerita Anda, saya pernah ke pelayanan ke Poso, saudara yang terkasih. Nah waktu saya KKR malam, saya lihat ada teman saya pendeta yang undang saya, itu sepatunya robek. Lalu saya bilang, Pak, sepatu Bapak robek ya? Dia bilang, iya, saya belum sempat jahit. Lalu Tuhan bilang, lo bawa 3 sepatu itu, kasih 1. Oh Tuhan, kan 2 itu sepatu tenis saya, 1 sepatu jalan saya. Yang mana yang saya mau kasih? Lalu supaya kelihatan baik, saya tanya, Bapak biasa pakai nomor berapa? Disebutkan nomor kakinya. Puji Tuhan, karena nomor kakinya lebih besar dari nomor kaki saya. Itu berarti saya nggak perlu kasih sepatu saya, saudara. Tapi dia bilang, mana sepatu yang Bapak mau kasih? Lukas, saya sudah kunci tadi, kenapa dia masih minta? Lalu saya kasih tunjuk, oh bagus ya, boleh lihat nggak? Nggak pas, saya bilang nggak pas. Saya bikin barrier banyak-banyak supaya dia jangan minta. Tapi dia akhirnya coba dulu, memang nggak kurang masuk. Lalu temannya dia satu bilang, coba longgarin dulu. Tali-talinya semua itu mas tengah dicopot, saudara yang terkasih. Dan dia masukin, pas walaupun pas-pasan. Dia bilang, asik Pak, ini ringan banget, enak banget. Lu enak, gue kehilangan dalam hati. Tapi kasih kan bukan cuma ngomong, kasih kan bukan cuma bicara, kasih kan bukan cuma ide, tapi kasih itu pengorbanan, saudara yang terkasih. Besok malam habis KKR, saya lihat teman saya yang satu hamba Tuhan gak pakai jam tangan. Saya pakai nanya lagi, Bapak kok gak pakai jam tangan, gak suka pakai jam tangan? Oh jam tangan saya 6 bulan ada di laci, mau betulin mahal sekali. Tuhan bilang lo bawa 2, bagi 1. Saya buka kopernya, hampir saya mau tanya, ukuran tangan Bapak berapa? Saudara, tapi itu keterlaluan. Nah saya tahu kalau kita mengasihi, harusnya kita mempersembahkan, berkorban untuk Tuhan, untuk orang lain. Korban seperti itu saudara-saudara yang dilakukan oleh orang Majus, oleh Sakeus, dan Tuhan mendorong kita supaya kita juga berbuat sesuatu. Tidak menambah kekayaan Tuhan, tapi pekerjaan Tuhan melalui gereja ini ada melalui banyak hal. Butuh dukungan dari setiap kita untuk memberikan. Hamba-hamba Tuhan sini tidak kasih tahu saya untuk khotbah tentang uang. Enggak. Tapi saya selalu khotbah tentang apa yang Alkitab bicara. Kalau Alkitab ngomong seperti itu, ngomong. Karena berdosalah kita kalau diajarkan yang benar, lalu kita tidak mengkhotbahkan apa yang benar. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, saya percaya mulai hari ini tidak lagi ada orang yang pelit kamu ya. Bukan bapak-bapak saudara. Pelit, saudara yang terkasih. Saya lihat ke belakang, enggak boleh lagi saudara. Anda berkata, iya tapi saya dengar. Oh maaf, kalau begitu ya dengarlah saudara yang terkasih. Dan yang terakhir, korban bukan saja korban waktu, bukan saja korban harta, tetapi yang terakhir korban diri kita. Ini yang paling berat Bapak Ibu yang terkasih. Anda bisa ganggu harta saya nggak apa-apa, tapi jangan ganggu-ganggu diri saya. Nggak apa-apa yang lain-lain saya punya saya bisa kasih, tapi diri saya sebentar dulu. Salah satu contoh di peristiwa seputar Natal adalah Maria. Maria adalah wanita yang pasti semua wanita-wanita di dunia ngiri sama dia. Karena dia menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk melahirkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Walaupun kelahiran Yesus Kristus bukan karena hubungan biologis, tapi pekerjaan roh Allah. Tentu saja, tetap saja wanita-wanita ngiri. Wanita paling beruntung wanita ini. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu tunggu dulu. Waktu zaman itu ketika Maria sadar, malaikat berkata dia hamil, lalu kemudian perutnya makin membesar.
Saudara, bukan cuma ada sukacita, walaupun sukacita itu pasti, saudara yang terkasih, dia tidak sebesar seperti sekarang. Tapi yang ada juga ada ketakutan, karena orang yang hamil di luar nikah bisa dibawa ke tepi kota, dirajam dengan batu dan meninggal. Resikonya besar, saudara. Wow, Bapak Ibu, dalam kekhawatiran yang seperti itu, malaikat berkata, betul, walaupun kamu belum bersuami, Roh Allah yang bekerja itu dalam dirimu. Dan dengar, perhatikan, lihat, sanakmu yang namanya Elizabeth itu sedang mengandung di bulan yang ke-6. Dia yang sudah tua itu dan yang dikenal mandul. Saudara, orang mandul nggak usah tua, nggak bisa hamil. Ya, kalau orang mandul sudah nggak usah tua, nggak bisa hamil. Ini sudah mandul, tua lagi, nggak mungkin hamil. Bahasa Jepang bilang, kukira takada. Saudara yang terkasih, nggak mungkin. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, dia bisa hamil. Kenapa? Sebab malaikat berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara dengar Maria ngomong apa? Aku ini hambamu, jadilah padaku menurut perkataan. Anda kira saya pengen jadi hamba Tuhan? Enggak. Saya nggak pengen dulu. Saya pengen jadi penyanyi, saudara yang terkasih. Yang ada cuma tepuk tangan, penyanyi keliling kemana-mana dan seterusnya. Tapi kalau Tuhan panggil saya, mau ngapain? Saya mau, nggak ada pilihan lain. Karena itu saya serahkan diri saya waktu dalam sebuah retreat di daerah Solo. Yesaya 6 ayat 8 dibacakan. Ini siapa yang hendak kuutus? Lalu Yesaya bilang, ini Tuhan aku, utuslah aku. Dan ayat itu membuat saya mengambil keputusan untuk jadi hamba Tuhan. Serahkan diri saya. Yesus Kristus, saudara yang terkasih, dia bukan cuma bicara. Yesus Kristus bukan saja, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dia lahir di kandang yang hina. Tapi dia juga beri dirimu untuk saudara dan saya. Karena itu saudara, sebenarnya kita nggak bisa protes. Tuhan sudah memberi waktu banyak kepada kita. Tuhan sudah memberkati secara materi. Tapi Tuhan juga memberi diri. Dia mati di atas kayu salib. Jadi tidak ada alasan untuk kita semua untuk tidak memberi diri kita. Saya nggak suruh semua jadi hamba Tuhan. Teman-teman singers bisa maju ke depan. Saya nggak suruh semua jadi hamba Tuhan. Saudara yang terkasih, saya berulang kali berkata, kalau seorang pejabat jadi hamba Tuhan, pengusaha jadi hamba Tuhan, guru jadi hamba Tuhan, nelayan petani jadi hamba Tuhan. Anda tanya sama saya, hamba Tuhan jadi apa? Sudah pasti jadi banyak. Sudah pasti jadi banyak, saudara. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, bukan itu poinnya. Tapi kalau kita menyadari Tuhan sudah memberi dirinya kepada Tuhan, kita juga harus berkata, ya Tuhan, inilah hidupku. Aku memberi diriku supaya Tuhan pakai menjadi alatmu. Yesus Tuhan kita adalah Yesus yang sungguh, saudara-saudara yang terkasih, dia berkuasa. Dia mengasihi kita. Dia memberikan saudara-saudara waktu yang banyak. Dia memberkati kita dan berkat yang luar biasa. Tapi juga dia memberi dirinya kepada kita. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, mari berdiri bersama-sama dan nyanyikan dengan keras, dengan sungguh, dengan penuh penyerahan kepada Tuhan yang sudah korbankan waktunya, memberkati kita, memberikan dirinya. Kita beri juga waktu kita, apa yang kita punya dan diri kita kepada Dia menjadi persembahan yang terbaik. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
kepadamu supaya hidup kami juga mengingat akan kelahiran Yesus. Kami berdoa supaya hidup kami juga beri waktu yang banyak untuk Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali waktu-waktu kami hanya dilalui dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Kami lupa kalau waktu kami investasikan untuk Tuhan, maka sifatnya kekal, abadi, selama-lamanya. Kami hanya Tuhan Yesus sementara di dunia ini. Tapi apa yang kami buat untuk Tuhan itu selama-lamanya. Karena itu ajar kami supaya kami memberi apa yang terbaik untuk Engkau. Mendukung pelayanan dalam hal apa saja Tuhan Yesus. Kami tahu makan dan minum Tuhan cukupkan. Karena itu kami berdoa supaya kami tidak mentuhankan yang namanya harta, yang namanya uang. Tuhan yang menjadi Tuhan di atas segala-galanya. Bapa, kami berdoa juga supaya diri kami beri sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami hanya beri. Bakat kami hanya beri. Tuhan, waktu kami hanya beri. Harta kami, tapi kami lupa beri diri kami kepada Tuhan. Padahal yang paling penting dari semuanya itu hidup kami dan diri kami beri. Tuhan, hamba percaya Engkau bisa memakai kami semua. Tidak ada orang yang tidak bisa dipakai di dalam ruangan ini. Semua kami bisa dipakai secara membuktikan dalam hidup orang-orang yang biasa pun bisa dipakai oleh Tuhan. Daud yang hanya penggembala domba, dia jadi raja, bahkan dia dikasih kuasa mengalahkan orang yang jauh lebih besar, lebih berpengalaman di dalam perang, tapi bisa kalah di tangan Daud. Karena Daud gak sendirian, ada Tuhan yang bersama dengan dia. Yesus, inilah hidup kami. Hamba menyerahkan setiap anak-anak-Mu. Kawal kami semua mengakhiri Tuhan akan tahun ini. Bahkan di tahun 2026 kami gak mau tahu persoalan apa saja yang akan dikatakan oleh ekonom, oleh sosiolog, dikatakan oleh politikus Tuhan, yang oleh kaum intelektual. Yang kami tahu Tuhan Yesus akan berjalan mendahului kami di 2026. Karena itu jaminannya adalah Engkau. Kami enggak takut. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Haleluya. Ini hidup kami, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari bersyukur bersama-sama dengan iman, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus, silahkan duduk. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri yang akan mendatangkan berkat bagi setiap kita yang percaya dan berkenan bagi Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini, kita diingatkan bahwa iblis tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita, kesehatan kita, keluarga kita, anak-anak kita, bahkan bisnis kita. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang kembali untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah yang menjadi pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, semua orang-orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Saat ini Engkau sedang ingatkan pada setiap kami bahwa kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu.
Kemuliaan-Mu sedang turun atas bumi ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kami mengasihi-Mu, ya Bapa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan juga mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Untuk itu, mari kita introspeksi diri kita. Adakah hal-hal yang telah kita lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan? Bila ada, mari kita akui di hadapan Tuhan. Kita minta ampun agar kita dilayakkan untuk dapat menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini. Ampuni kami Bapa. Layakkan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk kami boleh menerima perjamuan kudus ini. Berkati jemaat-Mu, berkati pelayan-pelayan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi setiap kita yang sudah percaya. Anak di bawah 12 tahun belum boleh menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Adakah Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan kudus? Bila sudah, mari kita undang untuk bangkit berdiri dan kita siapkan roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Mari saudara-saudara, terimalah pengurapan dari Tuhan, pengurapan kasih mula-mula, pengurapan terobosan-terobosan yang baru. Tuhan akan pakai engkau untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau akan lebih daripada pemenang. Terima, terima, terima.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang telah Kau berikan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Engkau berkati umat-Mu berlimpah-limpah. Kami akan pulang dengan bersorak-sorai. Hamba-Mu berdoa untuk kami semua Tuhan. Engkau mengasihi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa anak domba Allah. Jauhkan dari serangan si jahat. Berkati keluarga-keluarganya. Para suami, angkatlah tangan-Mu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu dan bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan buatnya berhasil dan beruntung. Para istri, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati para istri di tempat ini. Menjadi tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajar dan didiklah anak-anakmu dengan penuh hikmat untuk takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, namamu dimuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia Tuhan curahkan. Kau pimpin kehidupan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, terus bawa mereka naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Jagalah kekudusan. Engkau generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan siapkan pasangan yang sepadan. Para single parent, mari angkat tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apa yang kau lakukan, Tuhan cukupkan. Kekuatan, penghiburan, dan berkat melimpah Tuhan curahkan bagimu. Semua jemaat GBI-PRJ, mari kita angkat kedua tanganmu. Dengan iman, hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terbeban berat sudah mendapat jawaban doa, yang terikat sudah dilepaskan. Kami mengucap syukur atas segalanya. Seluruh jemaat GBI-PRJ sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan saudara. Puji Tuhan, silakan untuk saudara semua. Haleluya. Mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Henry Salakparang. Tuhan berkati Bapak di keluarga yang ada berlimpah-limpah. Baik, puji Tuhan. Saudara, di ibadah raya yang kelima dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Kalau ada saudara, boleh ke saudara angkat tanganmu. Apakah ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Ada satu di sebelah kanan saya, puji nama Tuhan. Selamat datang Pak di tempat ini. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, saudara dapat men-scan QR untuk dapat mengisi form biodata jiwa baru. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu bagi Tuhan. Bagi saudara yang memerlukan amplop, bisa angkat tangannya. Nanti dengan cepat teman-teman pengerja akan membantu saudara memberikan amplop pada saudara. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan layar ataupun di depan kursi saudara. Dan pastikan penerimanya adalah kolekte GBI-PRJ. Dan juga sedikit informasi tambahan saudara, bagi saudara yang memerlukan dukungan doa. Setelah ibadah ada counter doa di depan sana saudara. Saudara dapat mengunjungi counter doa untuk dapat didoakan oleh pendoa-pendoa yang ada. Puji Tuhan, kalau sudah dipersiapkan persembahannya dengan hormat, sekali lagi saya undang sama-sama kita berdiri. Kita akan doa deklarasi persembahan dan nanti akan langsung ditutup oleh doa berkat. Mari terlebih dulu bersama-sama kita deklarasikan dengan iman doa persembahan kita pada hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Setiap kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman. Kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa bersama.
persembahanku yang terbaik. Mari bersama-sama persiapkan hatimu untuk menerima doa berkat dari Tuhan. Mari dengan iman katakan, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Bapa. Terima kasih atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Bapak Henry Salakparang ya Bapa. Kiranya firman ini boleh menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-Mu. Kiranya Kau terus mengurapi Bapa, memakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau jaga, Kau lindungi, Kau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ya Bapa. Kiranya sakit Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Yang terikat Kau lepaskan Bapa. Yang terbeban masalah bisnis, usaha, pekerjaan Bapa, Kau pulihkan Tuhan Yesus. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, biarlah Kau buatnya berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Jemaat PRJ yang kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, mereka berkata, "Aduh, kenapa begini Tuhan?" Pertama-tama, kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat, dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17 berkata, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas." Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Dikatakan dalam Bilangan 23 ayat 20, "Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Dia memberkati,
maka aku tidak dapat membalikannya. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maleakhi 3 ayat 18 berkata, "Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya." Hal penting yang harus kita mengerti adalah walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepadanya. Yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. Ditulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan Ia adalah Allah yang setia dan tidak pernah lalai menepati janjinya. Walaupun manusia terkadang tidak setia. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip perkataan terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik. Namun, hanya manusia hebat yang dapat bertahan dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas yang tetap dapat hidup benar di saat berkelimpahan. Mari saudara, terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja. Namun, kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa sadar bahwa keberadaan kita bukanlah hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri dalam kehidupan kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.